Sejak masa pandemik seperti ini, banyak waktu yang aku habiskan belakangan hanya di rumah. Dan ya, aku merasa jadi lebih produktif dari sebelumnya. Karena begitu banyaknya waktu luang yang aku miliki untuk mengerjakan semua yang ada di kepalaku. Kadang aku ngerasa lelah dan gak ada ide lagi yang bisa keluar dari dalam kepalaku. Sehingga aku terpaksa untuk beristirahat sejenak dan mendinginkan kepalaku. Tapi tepat di saat itu juga aku merasa nggak produktif karena sudah membuang-buang waktu yang aku miliki hanya untuk tidur-tiduran aja. Aku jadi penasaran dan ingin tahu apakah menjadi orang yang selalu produktif itu baik atau enggak. Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randy Rahman, seorang content creator, filmmaker wannabe dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Ada banyak banget orang sukses yang ada di luar sana, dan beberapa di antaranya banyak yang menyerukan tentang produktif terus sepanjang waktu, keep hustle, dan segala macamnya. Mungkin sebagai salah satu contohnya adalah Gary V dengan semboyan keep hustle-nya. Aku juga cukup banyak menemukan quote-quote tentang bisnis dan orang sukses kayak gitu. Ya, mereka menekankan agar kita bisa bekerja lebih keras lagi untuk mengejar impian kita. Kalau bisa 24 jam dalam sehari setiap minggunya. Kurang lebih itu tadi yang aku tangkap dari quote-quote dan semboyan-semboyan yang biasanya mereka gaungkan selama ini. Aku nggak tahu apakah itu hal yang benar atau itu adalah hal yang salah. Tapi di dalam diriku saat ini, aku ngerasa ya kalau ada yang salah dengan hal itu. Ketika aku mencoba untuk mendorong diriku sendiri agar bisa bekerja lebih keras lagi dan agar bisa lebih produktif lagi, dan juga berusaha untuk meminimalisir sebanyak mungkin waktu istirahatku. Iya, aku jadi lebih produktif, tapi pada saat itu juga aku ngerasa jadi nggak lagi jadi produktif. Aku ngerasa ide-ide yang biasanya mengalir dari dalam kepalaku itu kayak tertahan oleh sesuatu dan nggak bisa mengalir lagi. Bahkan percikan-percikan semangat yang biasanya muncul sesaat sebelum aku memulai untuk shoot video ataupun melakukan hal-hal produktif lainnya, itu nggak muncul lagi. Muncul pun kadang nggak sebesar biasanya. Don't get me wrong, aku masih menikmati dan juga aku masih sangat menyukai untuk membuat konten di YouTube. Itulah kenapa aku masih bisa konsisten sampai saat ini. Tapi ada perasaan yang aneh aja, karena akhir-akhir ini aku terlalu mendorong diriku sendiri lebih kuat dan lebih keras lagi daripada sebelumnya. Bahkan parahnya, aku melakukan hal itu sampai berkali-kali, sampai akhirnya aku berada di titik tersebut. Titik dimana aku ngerasa benar-benar lelah dan mulai sedikit kehilangan apiku. Semakin aku paksakan, semakin diriku sendiri menolak. Semakin aku paksain buat nyari ide, semakin susah juga aku untuk mendapatkan ide. Mungkin aja ini salah satu fase awal dari yang namanya burnout. Dan mungkin kalau aku paksakan lebih jauh lagi, mungkin akan jadi lebih parah lagi. Jadi aku memutuskan untuk berhenti memaksakan diriku sendiri lebih jauh lagi. Dan juga mencoba untuk mengistirahatkan dan membuat fresh kembali diriku sendiri dan juga apa yang ada di dalam kepalaku. Tentunya dengan apa yang bisa aku lakukan di rumah. Entah itu tiduran, baca komik, atau main games. Kemarin aku memutuskan untuk main Stardew Valley seharian tanpa memikirkan nanti harus nge-achieve apa ataupun beban-beban lainnya. Dan ajaibnya, entah ini kebetulan atau enggak, aku ngerasa jadi cukup lebih baik daripada aku sebelumnya. Ketika aku bisa melakukan apa yang aku inginkan dan ya tanpa beban-beban yang harus aku selesaikan. Karena aku ngerasa nilai-nilai dari keep hustle itu agak sedikit berlawanan dengan apa yang aku percaya saat ini. Aku mulai melakukan riset kecil-kecilan dengan membaca artikel-artikel yang ada di internet. Aku menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Gary V sendiri, yang isi artikelnya menjelaskan tentang keep hustle versi dirinya. Aku kutip dari beberapa potongan dari tulisannya. Kalau kalian pengen baca tulisannya yang lebih lengkap,
aku tulis di deskripsi di bawah. Gary Vee nggak memaksakan siapapun untuk mengikuti gaya hustle-nya, yaitu bekerja sekitar 15-18 jam dalam sehari, melainkan meminta kita untuk lebih memperhatikan keseimbangan di antara pekerjaan dan juga kehidupan kita. Walaupun ujung-ujungnya dia tetap mengatakan kalau kita pengen achieve lebih, ya kita harus bekerja jauh lebih keras lagi. Aku juga menemukan cukup banyak artikel yang isinya itu ya cukup berlawanan dengan gaya hustle-nya Gary Vee. Karena sejauh ini yang aku tangkap, correct me if I'm wrong, Gary Vee selalu menomorsatukan working hard, keep hustling, dan bekerja 15 jam dalam sehari, dan sedikit melupakan tentang hal yang gak kalah penting menurutku, yaitu istirahat. Stolberg dan Magnus mengatakan pada sebuah interviewnya dengan Science of Us bahwa persamaan antara stres ditambah dengan istirahat sama dengan pertumbuhan. Jadi kalau dengan stres sangat banyak tanpa istirahat, kita nggak akan bertumbuh. Sama dengan beristirahat tapi tanpa ada stres atau working hard, kita juga nggak akan bertumbuh. Benedict Carey juga menekankan poin yang kurang lebih artinya sama dalam salah satu bukunya yang berjudul How We Learn. Pikiran kita bekerja secara offline, memindahkan potongan-potongan yang kita miliki dan menambah satu persatu potongan yang kita tidak terpikirkan untuk menggunakannya sebelumnya. Aku yakin beberapa di antara kalian pasti pernah mengalami bisa memecahkan sebuah masalah atau mendapatkan sebuah solusi pada saat kalian lagi nggak mikirin masalah tersebut, atau pada saat kalian baru bangun tidur. Nggak bisa dipungkiri, sampai saat ini aku masih mengidolakan Gary Vee karena banyak banget omongannya yang terasa nonjok banget sampai berkali-kali terhadapku dan bisa memberikanku pencerahan dalam perjalananku selama ini. Tapi bukan berarti ketika aku mengidolakan seseorang, aku akan memakan dan mempercayai semua yang dia katakan adalah benar sebelum aku cek kebenarannya terlebih dahulu atau aku cari perspektif lain. Aku yakin di luar sana ada banyak banget orang yang memiliki energi jauh lebih banyak dariku. Aku nggak harus jadi seperti Gary Vee yang memiliki energi yang besar dan juga bisa memikirkan bisnisnya dan bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang aku inginkan. Karena ya, aku sadar energiku nggak sebanyak itu. Aku mengutip sedikit quote dari salah satu temannya Matt D'Avella di salah satu videonya, Cole Walliser, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Kadang kamu harus mendorong dirimu lebih keras lagi dan lebih jauh lagi daripada batas yang sudah kamu lalui sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana kamu bisa melakukannya. Tapi jika kamu melakukannya secara berulang-ulang, kamu mendorong dirimu lebih keras dan lebih keras lagi setiap hari tanpa putus, maka kamu adalah seorang idiot. Ini benar-benar kejadian terhadapku dulu. Saat aku rajin-rajinnya lari, kalian bisa cek di highlight instastoryku di Instagram. Aku selalu lari hampir setiap hari, bahkan kayaknya hampir nggak ada liburnya. Dan itu pun jaraknya terus bertambah setiap hari. 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, dan itu setiap hari. Dan yang terjadi selanjutnya adalah kakiku bengkak selama 1 bulan dan aku nggak bisa kemana-mana selama 1 bulan itu. Jadi apa inti dari video ini? Intinya tetap kejar impian kalian sekuat tenaga, tapi jangan lupa untuk menyayangi diri kalian sendiri. Sampai sini aja video aku kali ini, dan maaf kalau ada salah-salah kata, dan boleh banget kalian koreksi kalau aku ada salah kutip atau semacamnya di kolom komentar di bawah. Silahkan mampir ke halaman Karya Karsaku jika kalian ingin memberikan apresiasi kepada channel ini dan mendapatkan konten-konten eksklusif dariku. Dan akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.